secara fungsi dibagi menjadi 3, tetapi bentuk-bentuk di lapangan kan bisa sangat beragam begitu Pak. Jadi dengan adanya hutan produksi, kemudian hutan konservasi, kemudian hutan yang lain mungkin seperti itu. Nah ini kan sebetulnya memberikan ruang bagi kita untuk memanfaatkan hutan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kita mungkin kalau mau mendapatkan nilai ekonominya, kita bisa memanfaatkan fungsi dari hutan produksi tersebut. Nah, fungsi ekologinya misalkan dengan memanfaatkan hutan konservasi dan lain sebagainya. Hutan termasuk juga di situ mungkin hutan-hutan adat yang masih masih dimiliki oleh sebagian masyarakat adat kita, itu juga bisa tertampung di dalam hutan-hutan itu. Tetapi memang kalau mau lebih rigid lagi ya memang mungkin akan diperlukan suatu struktur organisasi yang lebih luas begitu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Sigit Sunarko, Sarjana Kehutanan SPMSI, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Kabarnya juga Bapak. Baik Pak, Pak Sigit mungkin bisa cerita tentang pengalaman mulai dari kuliah sampai saat ini menjadi Dekan UGM. Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, kenapa saya masuk di Fakultas Kehutanan? Kebetulan saya itu dulu, atau kita 5 bersaudara, kebetulan bapak saya seorang guru, ya seorang guru. Jadi dari kecil saya cita-citanya menjadi seorang guru begitu. Nah, kemudian setelah lepas SMA, saya mencoba mendaftar di Fakultas Kehutanan. Loh, kenapa kok Fakultas Kehutanan? Padahal awal mulanya pengennya guru. Nah, saya pun berpikir bahwa nanti dimanapun juga itu sebetulnya bisa juga akhirnya menjadi seorang guru begitu. Nah, begitu lulus dari Fakultas Kehutanan, saya ditawari sebetulnya oleh para senior di fakultas untuk mengabdi menjadi seorang dosen begitu, asisten dosen. Tetapi waktu itu saya jawab saya butuh pengalaman terlebih dahulu. Oleh karena itu saya keluar cari pengalaman, kebetulan karena bidang saya itu adalah teknologi hasil hutan. Saya mencoba untuk bekerja pada sektor hasil hutan, hasil pengolahan hutan atau teknologi hasil hutan itu yang sama dengan latar belakang saya. Nah, akhirnya saya kerja di industri perkayuan begitu Pak. Nah, setelah industri perkayuan kurang lebih 3 tahun begitu. Itu di plywood Pak. Gimana? Di industri plywood. Ya, Leres di Semarang juga, di Kaliwungu Bapak.
di KLI, saya 3 tahun di sana, kemudian setelah itu saya balik ke kampus. Nah, alhamdulillah balik ke kampus masih diterima oleh para senior dengan sangat baik, dan akhirnya saya diberi hak untuk magang kira-kira 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan ada lowongan untuk seleksi PNS, akhirnya saya ikut dan alhamdulillah saya masuk di situ. Akhirnya sampai itu mulai tahun 1999, kemudian tahun 2000 itu prajabatan. Nah, sampai dengan saat ini sudah 22 tahun, Pak. Akhirnya sampai diangkat jadi dekan di Fakultas Kehutanan. Pak, sedikit tanya saya soal industri plywood itu. Sekarang kelihatannya kok nggak ada, Pak, ya, sepi ya? Ya. Jadi kalau kita lihat industri plywood itu ya memang masih ada yang bertahan begitu ya. Jadi kalau kita lihat pasokannya yang tidak sebesar tahun-tahun terdahulu ya karena salah satunya suplai dari kayu itu sendiri kan berkurang drastis ya. Karena kita dulu mungkin ya tanda kutip pengolahannya kurang begitu baik, akibatnya sekarang sulit untuk mendapatkan kayu dengan diameter yang cukup untuk industri plywood kita. Nah, sementara itu di sisi industri plywood juga barangkali mesin-mesin kita masih mesin yang lama sehingga spindle-nya itu besar sehingga diperlukan kayu yang berdiameter besar untuk bisa dikupas begitu. Nah, kalau spindleless barangkali mungkin bisa dengan diameter kayu yang kecil. Nah, itu yang menjadikan beberapa pabrik plywood yang masih pakai spindle yang besar itu perlahan itu jumlahnya semakin berkurang begitu, Pak. Ini gejala umum dunia atau hanya terjadi di Indonesia, Pak? Kalau saya pikir ini hampir menyeluruh begitu. Sekarang industri kayu tidak hanya di Indonesia itu sudah bermain ya itu dengan kayu dengan diameter yang tidak seperti dulu-dulu. Kalau seperti tahun era kalau di kita 70-an, 80-an itu kan kita masih mudah menemukan kayu dengan diameter yang sangat besar itu. Nah, sumber-sumber itu kan berada di tropis begitu ya, termasuk di Indonesia inilah. Sekarang kita lihat memang hutan mengalami degradasi ya, akhirnya suplai itu menjadi perlahan melambat begitu, Pak. Akhirnya ya konsekuensinya jumlah industri itu menurun. Kalau menurut saya seperti itu. Pak Sigit, Fakultas Kehutanan UGM ini kan terkenal ya. Dulu rasanya waktu saya SMA itu favorit itu. Dan teman-teman saya banyak yang masuk ke situ karena tidak semua perguruan tinggi itu mengkhususkan ada Fakultas Kehutanan. Oke. Nah, itu sampai sekarang seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak. Kalau Fakultas Kehutanan atau barangkali mungkin universitas-universitas yang memiliki fakultas kehutanan itu ya sebetulnya cukup. Saya catat lebih dari 30 ya institusi pendidikan kehutanan yang ada di Indonesia karena kita juga punya WA group para pimpinan universitas yang memiliki fakultas kehutanan begitu ya. Nah, itu jadi saya pikir cukup semakin lama semakin banyak, meskipun peningkatannya juga tidak seperti fakultas ekonomi misalkan seperti itu yang hampir tiap universitas di Indonesia itu memilikinya. Nah, kenapa seperti itu ya? Mungkin banyak hal yang berpengaruh di situ. Salah satunya ya banyak anggaran
beranggapan ini jangan-jangan nanti kalau saya memasukkan anak saya ke Fakultas Kehutanan, orang kan mesti takut, wah ini harus kerjanya masuk hutan ini. Nah, menjadi dalam tanda kutip waktu itu tidak kurang favorit begitu. Tetapi dengan semakin banyaknya lulusan, kemudian banyak lulusan kita yang bisa membuktikan dirinya bahwa kerja di kehutanan itu menyenangkan. Nah, ini akhirnya mulai banyak orang yang masuk. Termasuk juga kita puncaknya waktu Pak Jokowi diangkat jadi presiden itu memberikan efek yang cukup signifikan bagi adik-adik SMA itu untuk masuk ke Fakultas Kehutanan. Artinya setelah Pak Jokowi presiden banyak yang masuk Fakultas Kehutanan gitu Pak? Setelah itu beberapa saat iya Pak, tapi sekarang mulai landai lagi begitu. Atau mungkin yang pengen jadi presiden masuk Fakultas Kehutanan gitu ya? Karena begini Pak, ada beberapa alumni dari Fakultas Kehutanan itu yang mulai kalau dari Fakultas Kehutanan UGM kan ada beberapa alumni yang jadi menteri, kemudian jadi wali kota, termasuk Pak Presiden itu ya, terus Presiden itu sendiri, kemudian menjabat di berbagai institusi-institusi di luar kehutanan pun ada, termasuk bea cukai dan lain sebagainya, perbankan itu ada. Tadi dengan indikasi industri plywood banyak yang tutup, kemudian banyak yang mengatakan bahwa cara mengelola hutan kita itu mungkin tidak tepat atau seperti apa, sehingga secara umum ada yang mengatakan hutan kita ini sudah rusak, sudah agak parah. Bagaimana Pak? Ya, mau tidak mau diakui atau tidak, suka atau tidak suka, memang bisa anggapan itu bisa dikatakan benar begitu ya Pak ya. Memang kenyataannya kehutanan kita ini sedang mengalami masalah yang besar ya. Di kehutanan itu ada dua istilah yang berkaitan dengan kerusakan hutan dalam tanda kutip seperti itu. Yang pertama adalah degradasi hutan, di mana degradasi hutan itu merupakan penurunan fungsi dari hutan itu, ya. Kemudian deforestasi, ya. Nah, deforestasi itu juga menyebabkan kerusakan itu bisa diakibatkan oleh banyak hal. Yang pertama mungkin seperti kerusakan yang akibatkan bencana alam. Ini mungkin tidak banyak, justru bencana alam disebabkan karena kerusakan hutan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebetulnya kalau kita lihat itu mungkin dari keserakahan manusia begitu ya. Nah, sejak tahun 1968 kira-kira waktu itu untuk mengejar pembangunan di Indonesia kan membutuhkan dana yang cukup besar. Akibatnya hutan itu ikut dipaksa begitu untuk menjadi sumber ekonomi bagi pembangunan nasional. Nah, kalau kita lihat yang namanya hutan itu memiliki tiga fungsi, fungsi ekologi, fungsi ekonomi, sosial budaya. Nah, kalau menurut saya, ketiga fungsi ini juga harus selaras, tidak bisa satu meninggalkan yang lain atau bahkan satu menafikan dua yang lain. Nah, kita mau mengambil manfaat ekonomi dari hutan boleh-boleh saja. Ya, tetapi jangan lupa fungsi ekologi, fungsi sosial budaya itu juga harus ikut. Nah, misalkan kita concern kepada hutan itu harus memiliki fungsi ekonomi yang besar kayak gitu. Nah,
jangan lupa bahwa secara fungsi itu di kehutanan juga dibagi dua. Jadi yang tangible benefit maupun intangible benefit. Artinya fungsi yang sebetulnya bisa dinilai dengan rupiah begitu, dengan uang, tapi ada yang tidak bisa dinilai. Contoh fungsi-fungsi hutan sebagai penjaga hidroorologi ya, supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Itu kadang tidak dinilai sebagai sesuatu value ya, tapi yang dinilai adalah hutan itu sekarang menghasilkan berapa rupiah, kan seperti itu Pak. Itu yang harus kita luruskan bersama. Jadi kita kalau menilai hutan ya harus yang adil, fungsi ekologi juga dihitung, fungsi ekonomi dan sosial budaya begitu. Ya, terus kalau yang sudah terlanjur rusak itu cara mengembalikannya seperti apa, ya, Pak? Masih mungkin apa enggak? Baik, ya. Jadi kalau kerusakan saya pikir semuanya masih memungkinkan untuk diperbaiki. Memang tahapannya apakah itu kerusakan berat, kerusakan sedang atau kerusakan ringan itu memang ada levelingnya seperti itu. Nah, kalau kerusakan berat, misalkan yang diakibatkan oleh penambangan begitu ya Pak. Jadi karena kita undang-undang kehutanan itu cukup kurang kuat begitu ya Pak dibandingkan dengan undang-undang yang di sektor lain pertambangan seperti itu. Jadi manakala ada areal hutan itu yang kebetulan dipinjam pakai untuk tambang. Nah, begitu dekat tambang batu bara lah katakan seperti itu. Nah, begitu diambil batu baranya, tanah topsoil itu lupa dikembalikan ke semula begitu ya. Jadi ikut terbuang, maka itu cukup berat effortnya untuk mengembalikan itu. Jadi ada reklamasi yang teknik-teknik yang itu mungkin dalam kategori yang berat begitu ya, harus diaplikasikan di situ untuk menumbuhkan kembali, dimulai dari yang mungkin ya tidak bisa cepat, tapi pelan-pelan sampai akhirnya menjadi hutan yang berfungsi seperti semua. Ini, nah kemudian ada juga yang sedang, yang ringan itu dengan penanaman kembali ya. Tapi di sini penanaman kembali ya harus dijaga gitu Pak ya, karena kan ada penanaman kembali ditanam aja ditinggalkan ya nggak hidup. Tapi harus penanaman diikuti dengan pemeliharaan, kemudian juga dijaga sampai betul-betul menjadi pohon yang baik. Nah itu harapannya seperti itu. Tetapi sekarang kan banyak yang program-program yang penanaman saja, kemudian pemeliharaannya lupa, begitu. Tadi hutan mempunyai beberapa fungsi ya, kemudian pemerintah juga membuat kebijakan, itu ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Itu cukup memadai nggak Pak kebijakan itu? Jadi sebetulnya kalau kita konsisten untuk melakukan dengan baik itu saya pikir sudah cukup. Memang di situ secara fungsi dibagi menjadi 3, tetapi bentuk-bentuk di lapangan kan bisa sangat beragam begitu Pak. Jadi dengan adanya hutan produksi, kemudian hutan konservasi, kemudian hutan yang lain mungkin seperti itu. Nah ini kan sebetulnya memberikan ruang bagi kita untuk memanfaatkan hutan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kita mungkin kalau mau mendapatkan nilai ekonominya, kita bisa memanfaatkan fungsi dari hutan produksi tersebut. Nah,
fungsi ekologinya, misalkan dengan memanfaatkan hutan konservasi dan lain sebagainya. Hutan termasuk juga di situ mungkin hutan-hutan adat yang masih apa ya namanya ya, masih dimiliki oleh sebagian masyarakat adat kita, itu juga bisa tertampung di dalam hutan-hutan itu. Tetapi memang kalau mau lebih rigid lagi ya memang mungkin akan diperlukan suatu apa ya, struktur organisasi yang lebih luas begitu ya Pak ya. Tapi saya pikir memang sekarang sudah harus mulai ke situ untuk membuat manajemen lebih baik, keteraturan lebih baik. Memang berbagai macam aturan itu saya pikir masih perlu dilakukan. Kalau apa ya kita mungkin kalau memandang terlalu rigid nanti orang-orang bingung, wah ini kalau ngurus apa-apa dengan kehutanan ini akan makin merepotkan saja. Tapi kalau kita terlalu loose, terlalu longgar seperti itu, ya kita khawatirnya ada semacam apa ya, ancaman kerusakan hutan itu ya. Meskipun kita tidak menafikan bahwa yang namanya hutan yang dikelola masyarakat itu tidak selalu lebih jelek dibandingkan hutan-hutan yang berada di hutan negara. Katakan sekarang misalkan di Gunung Kidul misalkan, orang dengan kesadaran sendiri memperkaya vegetasi yang ada pada hutan-hutan rakyatnya itu. Sementara kalau kita lihat di hutan negara, ya mungkin hutan negara itu karena masalahnya lebih banyak, lebih kompleks dibandingkan hutan rakyat. Kalau hutan rakyat luasannya juga kecil-kecil, orang-orang langsung intensif tiap hari di situ menjaga. Sementara kalau hutan negara dengan luas 120 juta hektar. Sekarang kan misalnya kalau di Jawa ya, ketika ada banjir dan sebagainya, mereka sudah melihat wah ini di hulu hutannya nggak terjaga. Ini sudah lama terjadi. Tapi yang menarik kan di Kalimantan, Pak. Sekarang banjir di mana-mana. Ini berarti kita tidak sungguh-sungguh mengelola hutan kita. Ya. Mungkin permasalahannya sangat kompleks gitu ya Pak ya untuk hutan-hutan di luar Jawa itu. Yang pertama memang ada berbagai macam hal, misalkan adanya illegal logging yang di sana. Nah, illegal logging itu tidak hanya melibatkan orang per orang, tapi juga bisa melibatkan tentu begitu ya, yang memang di belakangnya itu ya terorganisir begitu. Nah, kemudian akibat tumpang tindih izin gitu ya, izin yang mungkin harusnya diberikan ke satu institusi tertentu, ternyata di situ sudah ada izin yang terlebih dahulu. Jadi misalkan dulu, ini diizinkan untuk penetapan kawasan sebagai hutan produksi, tapi tiba-tiba di belakangnya ada izin lagi mengenai pemanfaatannya untuk sawit dan lain sebagainya. Nah, jelas di situ nanti akan terjadi proses-proses yang mungkin bisa mengarah pada kerusakan itu sendiri. Kemudian tumpang tindih ini kalau tidak diselesaikan secara holistik begitu, ini akan cukup membahayakan. Kemudian juga penetapan kawasan hutan yang oleh pemerintah kayak gitu kadang juga tumpang tindih dengan adat dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ketidakjelasan seperti ini menjadi masalah-masalah yang juga mungkin saya katakan mungkin bisa mengancam juga eksistensi hutan itu. Tetapi ya saya garis bawahi lagi bahwa tidak selamanya atau bahkan mungkin kalau kita lihat ya secara langsung justru hutan-hutan yang dijaga oleh masyarakat adat itu justru hutannya jauh lebih baik dibandingkan yang di negara itu. Nah,
itu tadi. Jadi kadang konversi hutan ke bentuk-bentuk bukan hutan itu yang kadang itu menjadi masalah ya bagi sistem. Kalau sudah dirubah ke non hutan, nanti psikologi berkurang, keanekaragaman hayati akan turun drastis. Contohnya, misalkan kita lihat di Kalimantan ya, saya bukan anti sawit, memang sawit itu dipakai untuk mendorong perekonomian kita. Cuma yang saya sampaikan kadang karena tumpang tindih izin atau mungkin kesengajaan, kadang sawit dibangun di kawasan hutan. Nah, begitu ditanami sawit, keanekaragaman hayati kan terancam. Apa mungkin misalkan di Kalimantan sana orang hutan itu diberi makan sawit kan tidak ya Pak ya, otomatis nanti berkurang. Burung-burung juga tidak suka buah sawit misalkan seperti itu ya. Nah tentu ini perlu kita pahami bersama ya, memang pengaturan penting, ada yang fungsi untuk produksi, ada fungsi yang untuk konversi ke jenis yang lain yang untuk misalkan tanaman kehidupan ataupun mungkin termasuk sawit misalkan. Tetapi kita harus paham bahwa kecukupan hutan di masing-masing daerah itu menjadi sangat penting sekarang ini. Pak Sigit, ini kan ada gejala menarik menurut saya, terutama di Jawa ya. Yeah. Ketika hutan jati mulai habis dan perusahaan-perusahaan furniture itu kekurangan bahan baku, ini justru jati-jati rakyat itu bermunculan sebagai alternatif. Nah, jadi berarti rakyat itu membantu sebenarnya, gimana Pak Sigit? Yeah. Jadi ya kita cukup berbesar hati, sebenarnya cukup bangga kalau justru rakyat itu merasakan manfaat hutan. Artinya mereka mengcopy paste yang ada di hutan, kemudian menjadikan lahan-lahan mereka menjadi hutan. Itu kan sesuatu yang positif, saya pikir seperti itu. Ya, cuma memang kita ironisnya kadang masyarakat itu menanam di lahannya sendiri, sangat padat, sangat rapat begitu. Tapi ada juga yang agak-agak nakal. Kebun saya rapat, tapi saya nebang di tempat lain, misalkan kayak gitu kan, itu enggak apa. Tapi kan tidak semuanya itu yang itu. Nah, kemudian kebun mereka rapat, mereka menjadi ikut andil dalam memanfaatkan tegakan bawah hutan kayak gitu. Nah, memang kalau petani ini ikut andil untuk memanfaatkan tanah di bawah tegakan hutan negara, itu juga harus konsekuen. Artinya mereka juga harus paham benar bahwa ini diberikan kepercayaan kepada mereka, tetapi tetap menjaga fungsi ekologinya gitu. Itu yang hutan sosial itu Pak ya, yang sekarang jadi program hutan sosial. Yeah. Jadi begini Pak, kalau untuk PS perhutanan sosial kita sadar bahwa yang mengelola hutan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada negara saja, tetapi ini harus bersama dengan masyarakat. Itu paradigmanya. Kalau dulu kan scientific forestry, kalau membuat hutan, mengelola hutan ya masyarakatnya sebisa mungkin tidak campur tangan di situ. Tapi sekarang kan paradigmanya kita berubah bahwa mengelola hutan itu tidak bisa hanya institusi orang kehutanan saja, tapi harus melibatkan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Dan kita tahu bahwa masyarakat itu kehutanan berhasil, tapi masyarakat di sekelilingnya tetap miskin ya. Artinya kita tidak
kita dolim ya dengan masyarakat di situ, padahal masyarakat mungkin juga bisa memanfaatkan itu. Makanya Pak Sigit asli mana? saya Bantul, Pak. Oh, Bantul. Saya orang Blora, Pak. Jadi merasakan itu. Betul. Jadi karena kita paham ya Pak ya, apalagi Pak Bambang dari Blora ya, yang hutannya luas sekali, dan dari dulu mungkin selalu berhadapan dengan perhutani begitu ya Pak ya. Dari kecil kayak gitu. Ada kondisi ironis yang kenapa masyarakat hutan itu dari beberapa dekade yang lalu masih aja seperti itu ya Pak ya. Nah, itu kan sebenarnya kita juga prihatin, seperti harusnya tidak boleh terjadi, karena fungsi hutan salah satunya adalah memiliki fungsi ekonomi, dan itu harus mensejahterakan masyarakat begitu. Nah, salah satunya fungsi perhutanan sosial seperti itu, mengangkat harkat martabat dan juga perekonomian di sekitar hutan, harusnya seperti itu. Pak, sebuah perguruan tinggi kan reputasinya itu ya bukan tergantung sepenuhnya, tapi sangat dipengaruhi oleh produknya, oleh alumni-alumninya itu. Tadi sudah cerita, ada alumni UGM yang jadi macam-macam dari kehutanan, bahkan ada yang jadi presiden. Ini berguru aja, apakah karena banyaknya yang bekerja di luar bidang kehutanan sehingga yang masalah kehutanan sendiri kurang mendapat perhatian, Pak? Tidak juga. Ya. Atau dibalik, karena punya presiden yang paham hutan, kebijakan kehutanannya menjadi lebih bagus, misalnya gitu. Harusnya seperti itu. Harapan kita bersama-sama ini Pak, dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka kehutanan di Indonesia akan menjadi jauh lebih baik, karena beliau juga seorang forester begitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, selain yang jadi presiden, jadi apa lagi dari Fakultas Kehutanan? Kalau saya tidak salah hitung, dari alumni itu yang jelas jadi Menteri Kehutanan itu ada 3 atau 4 kalau saya tidak salah hitung. Itu yang jelas, karena kita bidang teknis kehutanan, institusi pendidikan tinggi, kalau menjadi kira-kira ada 4 orang menteri sebagai alumni dari kita itu, dan 1 presiden begitu. Nah, kalau yang lain ada yang berkarir di bea cukai itu cukup banyak begitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang jadi ini Pak. Jadi kalau dirjen cukup banyak Pak. Dirjen di kehutanan cukup banyak, tapi maksud saya yang di luar bidang itu yang di pelabuhan juga ada ya. Nah, kemudian yang di perbankan juga ada. Barangkali perbankan kenapa menarik kita itu karena memang ada kredit-kredit yang berhubungan mungkin dengan pengusahaan hutan begitu. Kemudian jangan lupa sekarang kita banyak sekali diserap oleh sektor tambang, Pak. Sektor tambang itu harus ada seksi forestry-nya, reklamasi terutama, itu makanya tambang-tambang mulai dari tambang batu bara, kemudian tambang mineral, kemudian minyak bumi itu juga menampung alumni kita. Jadi kalau pas reuni itu seru, ada yang bicara mengenai hutan, tapi ada yang bicara mengenai tambang dan lain sebagainya. Termasuk di kebun sawit juga banyak. Ya. Baik Pak, terakhir mungkin ada saran dan harapan kepada Sivitas Akademika, kepada mahasiswa yang masih belajar, kepada para alumni atau mungkin kebijakan pemerintah yang ingin direkomendasikan oleh
Fakultas Kehutanan UGM. Monggo. Oke. Kalau saya harapannya ini sebetulnya dengan kondisi yang seperti ini, kerusakan hutan yang sekarang terjadi ini sebetulnya membutuhkan forester yang cukup banyak jumlahnya, sehingga apabila lulusan SMA begitu ya, nah mari silahkan masuk ke Fakultas Kehutanan karena bidang kerja kita menjadi bertambah banyak begitu. Kemudian kalau berkaitan dengan sektor kehutanan, saya berharap banyak bahwa peraturan-peraturan yang ada di kehutanan begitu ya, itu terutama berkaitan dengan penerbitan izin itu tidak tumpang tindih dengan yang lain. Kita harus punya single map yang dulu pernah disampaikan, diutarakan oleh Pak Presiden, supaya kita pengaturannya lebih mudah begitu. Kemudian kepada masyarakat saya sangat berharap bahwa kesadaran mengenai fungsi hutan itu harus ditanamkan kepada siapa saja, karena yang namanya hutan memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan kita sebagai penyangga kehidupan, barangkali seperti itu. Karena kalau hutan kita itu rusak, barangkali tidak hanya masyarakat sekitar hutan itu saja yang akan terimbas, tapi secara keseluruhan di dunia ini akan sangat terganggu begitu. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sadar ya, menyadari bahwa peran hutan dan kehutanan itu amat sangat penting. Maka kalau berkiprah di kehutanan khususnya, itu harus menjadi seorang forester sejati, di mana forester sejati itu adalah pahlawan ekologi, pahlawan bagi banyak orang begitu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali kepada Dr. Sigit Sunarko, Sarjana Kehutanan SPMSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Banyak hal yang sudah disampaikan, dan yang terpenting adalah kita membutuhkan banyak sarjana kehutanan untuk merehabilitasi hutan-hutan kita yang memang sudah agak sudah agak disfungsi lah sudah. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, selamat berjuang ya, sukses terus, terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.